statistics. It is the fourth time the Portuguese coach has received the award and amassed a record number of points and of goals scored. Kalau ditanya mana generasi Real Madrid terhebat, sebagian akan menjawab era Zinedine Zidane. Sebagian lain akan menjawab era Carlo Ancelotti. Tak sedikit juga bakal menyebut era pertama Jose Mourinho. Khusus yang terakhir, banyak orang sampai mengagung-agungkan para pemain Madrid kala itu. Disebut pejuang, legenda, dan banyak pujian lain. Namun, Jose Mourinho baru-baru ini mengungkapkan satu fakta mencengangkan. Fans Madrid mungkin tak mau mendengar kebenaran ini, tapi yang menyampaikan adalah Mourinho sendiri, aktor utama yang langsung terlibat di era itu. Memang, fakta mengerikan apa yang disampaikan Jose Mourinho. Simak videonya sampai tuntas, dan khusus buat fans Madrid, simak baik-baik biar kalian tak lagi salah kaprah. Saat musim Real Madrid berjalan berantakan, Florentino Perez kehabisan pilihan. Pengganti Alvaro Arbeloa adalah pilihan yang tak terhindarkan. Perez pun mengambil jalan aman. Presiden Real Madrid itu memanggil kembali Jose Mourinho, orang yang banyak dipandang sebagai peletak batu pertama kesuksesan Madrid di era-era berikutnya. Tahu sendiri kan, apa masalah Madrid yang membuat klub ini puasa trofi sampai 2 tahun lamanya? Betul, masalah mentalitas. Ketika Xabi Alonso tiba, Madrid ternyata tak bisa menemukan stabilitas. Yang ada, ruang ganti malah meledak. Intrik-intrik panas mulai bermunculan, sampai berakhir dengan pemecatan sang pelatih. Mourinho datang dengan misi membenahi semua itu. Semua tahu kalau pelatih asal Portugal ini adalah pelatih bertangan besi. Bagi Mourinho, disiplin adalah segalanya. Ia tak peduli pada status kebintangan seorang pemain. Kalau pemain itu tak cocok dengan sistem dan taktik, apalagi sampai membangkang, ya siap-siap kena tendang. Periode pertama Mourinho di Bernabeu ternyata terbilang sukses. Karena itu, banyak yang yakin kalau Mourinho adalah jawaban terbaik untuk masalah Real Madrid sekarang. Namun, di balik optimisme tersebut, ternyata tak sedikit pula yang masih pesimis. Apa sebab? Para peragu ini beralasan generasi Real Madrid sekarang adalah generasi yang berbeda. Iya, perbandingan ini adalah perbandingan yang sering muncul menyikapi kedatangan Jose Mourinho. Kita semua tahu segila apa Real Madrid besutanmu dulu. Los Blancos adalah tim yang dikenal punya serangan kilat dan mematikan. Isinya para bintang, macam Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Xabi Alonso, dan masih banyak lagi. Di mata para fans, skuad Madrid kala itu adalah legenda, segerombolan preman yang tentu saja tak akan pernah disamai oleh pemain-pemain era berikutnya. Sekarang, bandingkan dengan Real Madrid era kini. Kalau dulu punya Ronaldo CS, Madrid kini punya Vini CS yang katanya lebih cengeng. Opini muncul dari tabiat para pemain Madrid di era Xabi terdahulu. Waktu itu, laporan dari banyak media kenamaan mengungkap ada ketidaksukaan para pemain Madrid terhadap Xabi. Apa sebab? Para pemain Madrid ini dahulu kerap dimanja di era Carlo Ancelotti. Ketika didatangkan pelatih serius macam Xabi, maka kagetlah mereka. Dari sini, fans menganggap para pemain Madrid era sekarang terlalu cengeng. Asumsi ini diperkuat dengan performa di atas lapangan. Tidak ada semangat juang yang diperlihatkan para pemain tiap kali berlaga. Bahkan di Liga Champions yang biasanya jadi taman bermain sekalipun, Madrid tak memperlihatkan gairah untuk menang. Kira-kira begini pemikiran para fans Madrid. Dulu, Mourinho memang bisa mengubah Madrid jadi monster menakutkan. Sekarang, Madrid sudah beda kelas. Dulu Madrid punya petarung kelas dunia. Sekarang, cuma rombongan anak manja yang kurang kasih sayang pelatih. Namun, semua itu ternyata dipatahkan oleh omongan Jose Mourinho sendiri. Pemujaan yang berlebihan itu tidak sehat. Mungkin begitulah maksud tersirat yang bisa kita tangkap dari pernyataan Jose Mourinho baru-baru ini. Mourinho jadi bintang utama serial dokumenter garapan Netflix yang baru saja dirilis. Mourinho bercerita banyak hal, salah satunya adalah tabir kelam era pertamanya di Real Madrid. Selama ini, orang, khususnya fans Madrid, mengira kalau Casillas, Ronaldo, dan para pemain dari era pertama Mourinho adalah para gladiator. Mereka adalah pejuang sejati yang tak akan pernah disamai pemain-pemain era setelahnya. Namun Mourinho ternyata mematahkan anggapan itu.
Mourinho malah berujar kalau para pemain itu adalah gerombolan pemain cengeng. Mo datang seusai kesuksesannya bersama FC Porto pada tahun 2010. Tahu bagaimana kondisi skuad Madrid waktu itu? Mourinho menyebut mereka sebagai para pemain cengeng. Coba bayangkan, baru saja jadi pelatih, Mourinho sudah menerima permintaan libur lebih panjang daripada pemain. Tidak hanya itu, para pelatih juga minta latihan diundur 1 jam dari permintaan Mo karena macet. Banyak hal lain yang diceritakan Mourinho dalam serial dokumenter itu. Tak mau tidur di hotel, sampai yang paling parah menemui pemain Barcelona jelang El Clasico. Endingnya, paham sendirilah ya seperti apa El Clasico pertama Mo. Betul bahwa skuad yang dipimpin Mourinho itu pada akhirnya menjelma menjadi juara. Tapi lewat pernyataan ini, Mourinho seolah menampar semua fans yang percaya kalau skuad Real Madrid dulu begitu tangguh. Ternyata, waktu pertama kali Mo datang, masalahnya sama saja. Skuadnya terlalu cengeng dan lembek. Di era pertamanya gabung Madrid, Mourinho menghadapi banyak tekanan. Di balik gelimang rekor dan prestasi, Mourinho harus menghadapi kisruh internal. Kasus lineup yang bocor hingga perselisihannya dengan para bintang senior cukup jadi gambaran. Ternyata generasi Madrid yang dipuja-puja itu dahulu juga generasi cengeng dan lembek. Anehnya, skuad sekarang yang banyak dibilang orang jauh lebih cengeng dan lembek justru tampak tak seperti gambaran orang. Saat Mourinho pertama kali datang, banyak yang berasumsi ia akan menendang banyak pemain. Nyatanya, sama sekali tidak. Skuad yang disebut cengeng itu justru dengan senang hati menerima gemblengan fisik Opa Mo. Asal tahu saja, baru-baru ini terkuak aturan baru Mo di Real Madrid. Mantan pelatih Benfica itu memperhatikan betul kedisiplinan, kebugaran hingga pola makan. Kalau memang generasi sekarang cengeng, harusnya mereka berontak. Tapi menurut banyak laporan, mayoritas pemain justru senang dengan aturan baru yang diterapkan Mo. Selain itu, Vinicius Junior, pemain yang banyak dicap sebagai biang masalah, justru bertahan lebih lama di Bernabeu. Padahal sebelumnya sudah banyak rumor dia bakal hengkang. Salah satu faktornya karena Mourinho. Nyatanya tidak. Mo malah belak-belakan mengakui ia membutuhkan Vini. Sama halnya dengan Vini yang dengan senang hati menyambut Mo sebagai pelatih. Dulu, kesan pertama Mo terhadap para pemain Madrid adalah cengeng. Tapi sekarang sepertinya berbeda. Diwawancarai oleh Real Madrid TV, Mo justru terkesan dengan mentalitas para pemain Madrid sekarang. Ia senang melihat wajah-wajah pemain Madrid yang menurutnya mau bekerja keras, bukan bermental cengeng dan suka minta libur panjang. Jose Mourinho datang ke Real Madrid bukan hanya sebagai pelatih. Bagaimanapun, ia sudah dianggap seperti seorang legenda, bukan hanya di mata fans tapi juga di mata para pemainnya. Maka tak heran kalau pemain-pemain Real Madrid sekarang menaruh respek besar terhadap sosoknya dan mau berkorban untuknya. Sekarang, coba pikirkan ini. Kalau skuad yang semula cengeng saja bisa disulap Mo jadi monster yang mengerikan, harusnya skuad sekarang bisa ia ubah jadi lebih berbahaya. Apalagi fondasi Madrid sekarang bisa dibilang sudah terbentuk. Bagaimanapun, tim ini berisi para pemain bermental juara, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Lihat saja Kylian Mbappe, Jude Bellingham, atau Vinicius Junior. Ketiganya secara konsisten selalu masuk nominasi pemain terbaik dunia. Fede Valverde, Thibaut Courtois, dan masih banyak lagi juga merupakan generasi yang pernah juara UCL bareng Carlo Ancelotti. Belum lagi ditambah para pemain anyar bermental juara juga, macam Ivo Konate, Bernardo Silva, dan Marco Correa. PR Mo bisa dikatakan malah lebih ringan dari era pertamanya. Sekarang, yang diperlukan Mo hanyalah membangkitkan kembali mentalitas serta rasa lapar. Mo paham akan hal itu, tak ragu pelatih asal Portugal ini mempersiapkan target setinggi mungkin. Dengan begitu, Mo mungkin akan samai pencapaian dahulu, atau bahkan malah melampauinya. Pada akhirnya, ucapan Mo memberikan kita gambaran. Kalau para penggawa Real Madrid era lampau yang banyak diagungkan itu, awalnya juga berisi para pemain cengeng. Bahkan soal mentalitas, Mo sepertinya lebih menyukai generasi sekarang. Kalau sudah begini, Madridista, menurut kalian bisa panen berapa trofi Opa Mo musim depan? Silahkan komen ya. Jangan lupa tinggalkan like kalau kalian suka. Subscribe Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.